Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suntana, mahasiswa dari Universitas Sangat Buana YPKP. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Sistematik Literatur Review Enterprise Architecture Planning Sistem Pelayanan Administrasi di SMK Negeri 1 Cisarua. Untuk agenda yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini adalah pembahasan tentang pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga simpulan. Seperti yang kita tahu, perkembangan sistem informasi sangat pesat sehingga dapat menghasilkan persaingan yang mampu bersaing antara organisasi, perusahaan, dan juga berlaku di bidang pendidikan. Pada rentang tahun 2012 sampai 2022 diketahui banyak riset tentang sistem pelayanan administrasi yang telah dipublikasikan. Untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan membahas tentang publikasi dari sistem pelayanan administrasi untuk mengetahui berapa banyak jumlah artikel yang sudah dipublikasikan dengan menggunakan metode SLR atau biasa disebut sebagai Systematic Literature Review. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR yang terdiri dari 3 tahapan. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap planning atau tahap perencanaan adalah bagian awal dan dasar berjalannya SLR untuk menuntun proses pencarian dan ekstraksi publikasi yang memuat pertanyaan berdasarkan 5 elemen yang biasa disebut sebagai PICOC. Untuk tahap yang kedua ada tahap conducting. Tahap dilakukannya pelaksanaan dari metode SLR yang sudah ditetapkan. Dimulai dari penentuan keyword pencarian literatur yang basisnya adalah dari PICOC, dari sini yang telah kita tentukan di tahap planning. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap reporting. Di dalam tahap reporting adalah pemaparan hasil dari penelitian ke dalam bentuk tulisan. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah pada tahap planning di sini menentukan PICOC-nya. PICOC sendiri adalah singkatan dari population, intervention, comparison, outcome, dan konteks. Untuk population-nya adalah sistem pelayanan administrasi. Untuk intervention-nya adalah metode IAP. Untuk comparison-nya atau perbandingannya yaitu tidak ada. Jadi tidak ada objek yang harus dibandingkan. Untuk outcome-nya atau hasilnya yaitu berupa laporan berupa tulisan. Untuk konteksnya yaitu ruang lingkupnya hanya berada di SMK, SMA sederajat. Selanjutnya pada tahap conducting adalah hasil proses pencarian artikel menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan data yang diperoleh dari Google Scholar. Berikut ini adalah flow prosesnya. Untuk flow prosesnya, pertama pilih perpustakaan digital. Di sini saya menggunakan aplikasi Publish or Perish sebagai perpustakaan digitalnya. Yang kedua adalah menentukan teks pencarian. Misal, sistem pelayanan administrasi, bisa juga sistem informasi pelayanan administrasi. Setelah diproses pencariannya, muncul nanti pencarian pertama berdasarkan kata kunci yang tadi saya sebutkan. Ternyata terdapat 994 artikel. Namun, apabila setelah melakukan proses sorting data berdasarkan metode dan juga studi kasus, ternyata hanya 16 artikel saja dari 994 artikel. Berikut ini adalah pemaparan hasil dari proses pencarian artikel berdasarkan kata kunci. Di sini terdapat ada satu tabel dan juga satu diagram pie. Di sini terdapat kata kunci yang digunakan sebanyak 3 kata kunci. Yang pertama adalah kata kunci sistem pelayanan administrasi. Jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 681 artikel. Yang kedua ada sistem informasi pelayanan administrasi dengan jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 236 artikel. Untuk kata kunci yang ketiga ada sistem informasi administrasi SMK atau SMA dengan jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 77 artikel. Bila dijumlahkan semuanya ada sekitar 994 artikel. Di samping ini adalah perubahan dari data tabel ke diagram pie chart-nya. Selanjutnya, ternyata setelah peneliti melakukan proses sorting artikel berdasarkan kriteria Q1 dan Q2, ternyata dari jumlah 994 artikel yang tadi disebutkan, yang termasuk ke dalam kriteria Q1 dan Q2 hanya 16 artikel saja dari ketiga kata kunci tersebut. Bisa dilihat dari sini perubahannya. Kata kunci yang pertama
dari awalnya ditemukan 681 artikel, ketika dilakukan proses sorting yang berdasarkan kriteria Q1 dan Q2-nya hanya 14 artikel. Begitu juga dengan kata kunci yang kedua dan juga kata kunci yang ketiga. Berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode SLR, artikel tentang sistem pelayanan administrasi menggunakan metode IAP masih jarang digunakan, khususnya di lingkup SMK, SMA sederajat. Namun yang dominan muncul bukan tentang sistem pelayanan administrasi IAP di SMK, SMA sederajat. Bisa dilihat berdasarkan hasil pencarian artikel. Yang pertama, terdapat 680 artikel menggunakan kata kunci sistem pelayanan administrasi, tetapi setelah disorting kembali, yang mencakup tentang metode IAP dan studi kasusnya di SMK, SMA sederajat hanya ditemukan 16 artikel saja. Dan presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.